Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agni Rahima dengan NIM 23810500062 dari jurusan Tadis Matematika. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang distribusi binomial dan Poisson. Di sini ada distribusi binomial. Distribusi binomial dimaksudkan sebagai distribusi probabilitas di mana hanya ada dua kemungkinan yang terjadi. Dengan kata lain, setiap percobaan hanya memiliki dua peluang, yaitu berhasil atau tidak, seperti ya atau tidak, benar atau salah, sukses atau gagal, dan sebagainya. Nah, banyaknya X sukses pada N kali percobaan itu dinyatakan sebagai probabilitas acak binomial. Dan untuk rumus distribusi binomial itu seperti ini ya, seperti yang ada di gambar ini. Selanjutnya ada sifat-sifat distribusi binomial. Yang pertama, percobaan dilakukan selama N kali atau N peristiwa. Kedua, tiap pengulangan hanya memiliki salah satu dari dua kemungkinan. Yang ketiga, probabilitas ya, benar, sukses dinyatakan dengan variabel P, sedangkan probabilitas lawannya tidak, salah, atau gagal dinyatakan dengan variabel Q, di mana Q sama dengan 1 dikurangi P. Yang terakhir, hasil pada satu percobaan bersifat independen. Artinya, percobaan tersebut tidak dipengaruhi dan tidak mempengaruhi hasil percobaan lainnya. Selanjutnya, distribusi Poisson. Distribusi Poisson itu menghitung jumlah kedatangan atau peristiwa selama jangka waktu tertentu yang pendek hampir mendekati 0 di kejadian yang acak dan merupakan event yang independen. Contohnya seperti menghitung banyaknya pengguna telepon per menit. Menghitung distribusi Poisson apabila nilai N sangat besar, N lebih dari 30 dan P sangat kecil, P kurang dari 0,1. Nah, rumusnya itu seperti ini. Seperti yang ada di gambar itu. Dan untuk E adalah bilangan natural, E-nya itu E sama dengan 2,718 dan lambda adalah rata-rata keberhasilan yang dapat dihitung dengan mengalihkan N terhadap P. Sifat-sifat distribusi Poisson. Yang pertama, percobaan dilakukan pada selang waktu atau wilayah tertentu, tidak bergantung pada selang waktu atau wilayah yang lainnya. Yang kedua, peluang lebih dari satu kali percobaan akan terjadi pada selang waktu yang singkat atau pendek, tersebut dapat diabaikan. Selanjutnya ada contoh atau implementasi dari distribusi binomial dan Poisson pada dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja. Yang pertama ada dunia usaha dulu. Dalam dunia usaha, terutama yang bergerak di bidang pemasaran digital, keputusan pelanggan sering dipetakan jadi dua, klik atau tidak klik, beli atau tidak beli. Distribusi binomial membantu pemilik usaha memperkirakan berapa banyak calon pembeli yang akan merespon iklan. Informasi ini berguna untuk menentukan strategi promosi, ukuran anggaran, dan efektivitas kampanyenya. Selanjutnya ada contoh soal. Di sini sebuah usaha minuman mencatat bahwa 20% pelanggan baru akan membeli lagi minggu berikutnya dari 15 pelanggan baru. Tentukan peluang A. Tepat 3 pelanggan membeli lagi, B. Tidak ada pelanggan yang kembali. Oke, di sini langsung ke penyelesaiannya. Diketahui dari soal yang tadi P sama dengan 0,20 dan untuk Q-nya itu kan rumusnya 1 dikurangi P ya. Jadi 1 dikurangi 0,20 jadi Q-nya itu 0,80 dan untuk N-nya itu 15. Nah, yang pertama itu kita tentukan peluang tepat 3 pelanggan membeli lagi. Masukkan aja ke dalam rumus yang udah kita ketahui tadi di awal. Jadi 15 faktorial dibagi 3 faktorial dikali dalam kurung 15 dikurangi 3 faktorial dikali 0,2 pangkat 3 dikali 0,8 pangkat 15 kurangi 3. Kita pangkatkan dulu yang dalam kurung ini. Jadi 15 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 12 faktorial dikali 0,008 dikali 0,0687. Nah, untuk hasilnya jadi untuk peluang binomial 3 pelanggan itu 0,250 atau 25%. Nah, dan yang untuk B-nya
kita tentukan tidak ada pelanggan yang kembali. Jadi untuk peluangnya itu 0 ya. 0 sama dengan 15 faktorial dibagi 0 faktorial dikali 15 dikurangi 0 faktorial dikali 0,2 dipangkatkan 0 dikali 0,8 dipangkatkan 15 dikurangi 0. Nah, jadi diketahui untuk VB0-nya itu 0,0352 atau 3,52%. Selanjutnya ada implementasi dari dunia industri. Dalam dunia industri, distribusi binomial banyak dipakai untuk mengontrol kualitas produk. Setiap barang yang keluar dari jalur produksi hanya punya dua kemungkinan, cacat atau tidak cacat. Nah, dari data presentasi kecacatan yang sudah diketahui, perusahaan bisa memperkirakan berapa banyak produk cacat yang mungkin muncul dalam satu pengambilan sampel. Perhitungan ini membantu bagian quality control mengambil keputusan, misalnya kapan harus menghentikan mesin atau melakukan perbaikan. Selanjutnya ada contoh soal 2. Sebuah pabrik memproduksi alat pemotong kayu, ternyata diketahui bahwa 5% dari produksi alat pemotong tersebut tidak lolos kontrol kualitas. Jika penyelidik memilih alat pemotong kayu secara acak, berapakah probabilitas akan A. Didapatnya alat yang rusak, B. Didapatnya tidak ada alat yang rusak. Oke, untuk penyelesaiannya diketahui dari soal yang tadi P-nya itu 5% jadi 0,05 dan Q-nya itu 1 dikurangi P jadi 0,95 dan untuk N-nya itu 10. Yang pertama kita cari peluang didapatnya alat yang rusak. Seperti yang soal tadi, kita masukkan aja ke dalam rumusnya yang diketahui ini. Jadi 10 faktorial dibagi 2 faktorial dikali dalam kurung 10 dikurangi 2 faktorial dikali 0,05 pangkatkan 2 0,95 dipangkatkan 10 dikurangi 2. Nah, untuk 2-nya itu dari alat yang rusak tadi yang diketahui dalam soal tuh. Nah, jadi untuk peluang binomial alat yang rusaknya itu ada 0,075 atau 7,5%. Oke, yang kedua kita cari didapatnya tidak ada alat yang rusak. Karena tidak ada alat yang rusak berarti 0 ya. Nah, kita masukkan aja ke dalam rumus seperti tadi. Yang keduanya kita ganti dengan 0. Nah, jadi didapat untuk peluang binomial tidak ada alat yang rusaknya itu 0,5987 atau 5,98%. Oke, yang terakhir implementasi di dunia kerja. Di kantor atau lingkungan profesional, Poisson sering diterapkan untuk memprediksi jumlah kedatangan atau permintaan. Contohnya jumlah email masuk per jam, jumlah klien yang datang ke customer service, atau berapa banyak laporan yang diterima bagian IT dalam sehari. Prediksi ini membantu manajemen mengatur beban kerja dan membuat jadwal staf lebih efisien. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.